Segala puji, hormat, dan syukur bagimu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami datang berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam ibadah perayaan Natal di tempat ini, Gereja Kabar Baik Indonesia, kami serahkan kepadamu ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menyertai setiap jemaat-Mu, baik yang telah hadir maupun yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat untuk berkumpul bersama dengan kami di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk kehadirannya jemaat-jemaat yang berkasih, yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sekalipun perayaan Natal kita saat ini sangat amat sederhana, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan dipastikan berkat Tuhan melimpah. Terima kasih juga untuk kesiapannya Ibu Pendeta Neti Marlina. Beliau satu angkatan dengan saya, dengan suaminya. Dan puji Tuhan, saya pikir apakah saya akan sehat-sehat saja sampai sekarang, karena kurang lebih 2 minggu di Kalimantan Barat. Saya harus mengaku sangat capek sekali. Jadi bisa dibayangkan bagaimana capeknya. Kayaknya saya selama 2 minggu menghabiskan pertalite hampir 2 juta. Jadi pertalite hampir 2 juta, berapa ratus kilometer yang saya tempuh, ya. Dan saya suka begadang, jadi nyetirnya berangkat habis perayaan Natal dari sini, langsung dulu berangkat antar kabupaten dan sampai pagi di tempat yang berbeda, ya. Jadi sampai subuh, saya kadang-kadang mau ke Malenggang, ke Sanggau. Saya mau nginap di penginapan ini, pikir saya, tapi saya sambil nyetir mata masih segar. Ngapain saya masuk penginapan kalau mata masih segar? Akhirnya tembus. Jadi 22 hari berturut-turut sebelum kembali ke sini, hampir tidak tidur. Puji Tuhan, kekuatan dari Tuhan luar biasa. Karena hari Senin saya harus mengantar mahasiswa praktek ke Kalimantan Barat. Saya pikir daripada saya pemborosan naik travel dari Supadio ke berbagai dusun, akhirnya saya tinggal mobil. Kebetulan ada di kantor polisi dekat Bandara Supadio, kantor polisi KP3. Saya masukkan ke sana, saya tinggal di situ. Saya bilang, Pak polisinya,
2, 3, 4 hari mungkin mobil saya parkir di sini. Pak polisi, saya bilang, emang kenapa katanya? Boros nanti kalau saya 4 hari nanti di parkir inap, boros itu udah biaya 1 tiket pesawat. Nah, begitu ya. Boleh nggak? Ya boleh lah Pak, boleh. Saya tinggal di sini. Nggak tahu nanti itu aman apa enggak. Lihat nantilah. Yang jelas Tuhan yang berperkara. Jadi terima kasih untuk panitia. Terima kasih panitianya, karena saya sama sekali tidak mau tahu dan tidak tahu seperti apa yang akan kalian buat malam hari ini. Terima kasih untuk para musisi yang ganteng-ganteng. Saya pikir cuma saya yang ganteng, tahu-tahu ada musisi-musisi yang ganteng-ganteng ya. Ya puji Tuhan, semua musisi-musinya diurapi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya pikir itu aja kata sambutan saya. Terima kasih untuk tim Yakinlah. Tahun depan kita bikin perkuliahan sekali seminggu di Blok M Square. Nah, selagi saya masih kuat, gejolak dalam dada adalah bagaimana kebenaran itu diajarkan. Ya, nah, saya pikir saya akan memikirkan pelan-pelan bagaimana saya akan semakin santai, semakin tua. Tapi pikiran saya sekarang berubah total. Dan sepertinya Tuhan tidak mengizinkan saya santai. Harus banting tulang terus. Selagi masih bisa jalan, pasti harus jalan. Selagi masih bisa bernapas, tidak boleh tidur nyenyak. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Gwen.
lahir, Sang Raja mulia, di palungan kecil, di tempat sederhana. Anugerah Allah turun ke dunia, bukan karena kita baik dan suci, tapi karena kasih-Nya yang besar dan murni. Dia datang bagi hati yang letih, membawa damai sukacita yang bersih. Salib dan mahkotanya menantinya telah, tapi malam ini bintang bersinar tegak sebagai tanda cintanya tak bertepi. Anugerahnya hadir menyentuh hati. Di hari Natal ini kita dapat mengingat
anugerah Allah yang tak dapat disangkal. Kelahirannya adalah hadiah terbesar, cintanya abadi, takkan pudar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, untuk anugerah yang memberi harapan nyata. Di dalam Yesus kami punya kehidupan, menyambut Natal dengan iman dan pengharapan. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil pohon dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia begitu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka penyesalan Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menyulitkan hatinya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah karunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-anak yang tunggal, supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan perolehan hidup yang kekal. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
sejak masa mudanya. Ia telah menaati hukum Taurat berdasarkan ajaran leluhurnya. Ia dikenal sering membantu sesamanya dan menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan. Mari kita saksikan bagaimana kisah hidupnya. Kamu tahu nggak? Memangnya kamu kenapa? Itulah, saya sedang dalam masalah. Saya nggak tahu dari mana saya harus mendapatkan uang untuk ibu saya. Ibu saya sedang sakit. Percayalah, pasti akan ada orang yang datang untuk menolongmu. Misi Tuhan. Ya, Mbak. Tadi saya melihat hamba-hambaku ini dari kejauhan, sepertinya sedang membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Apakah di antara hambaku ini mempunyai masalah atau beban berat? Iya Tuhan, di mana kami tadi membicarakan mengenai ibu saya sedang sakit Tuhan, dan saya nggak tahu Tuhan dari mana saya harus mendapatkan uang untuk ibu saya Tuhan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ibu sakit hambaku? Sekitar 2 tahun Tuhan. Tunggu sebentar ya hambaku. Ini hambaku. Ambillah uang ini untuk biaya pengobatan ibu. Terima kasih Tuhan. Silakan pergi hambaku. Tuhan, Tuhan. Iya hambaku, silakan masuk. Tuhan. Ada apa hambaku? Kami hamba-hambamu datang ke sini hanya ingin memberitahukan bahwa roti, susu, dan makanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, itu semua sudah kami bagikan kepada orang miskin, para janda, dan anak muda yang kurang mampu. Ya Tuhan. Bagus. Apakah kalian membagikannya sesuai yang saya perintahkan kepada kalian? Sudah Tuhan. Baiklah. Sekarang hamba-hambaku silakan pergi dan lanjutkan tugas dan tanggung jawab kalian yang belum kalian selesai. Baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada suatu hari, Yesus datang ke kota Yudea. Di sana ia melakukan banyak mukjizat dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan ajarannya. Tiba-tiba, seorang pemimpin yang sangat kaya berlari mendekati Yesus dengan penuh rasa ingin tahu. Ia telah hidup dalam ketaatan terhadap tradisi leluhurnya sejak muda, sering membantu orang lain dan menjalani hidup yang dianggap benar. Namun, ia merasa ada sesuatu yang masih kurang. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan kisahnya. Guru yang baik. Guru, apa yang aku harus lakukan agar aku memperoleh hidup kekal? Kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang lebih baik daripada Allah saja. Engkau mengetahui apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya guru, saya mengetahui semua perintah lain. Bahkan saya sudah melakukannya sejak masa muda saya. Ya, satu lagi yang kurang kepadamu. Pergilah dan jualah hartamu yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan marilah ikut aku. Ketika pemimpin yang kaya itu mendengar apa yang Yesus katakan, hatinya menjadi sangat sedih sebab ia memiliki harta yang sangat banyak.
seekornya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, kalau begitu, siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah? Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah saja. Demikianlah kisah antara pemimpin yang kaya ketika berjumpa dengan Yesus, bahwa ternyata hidup yang kekal hanya diterima melalui anugerah yang tak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah.
yang layak kami agungkan. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Siapkan hati kami, taburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dan hidup di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya terima tema yaitu Yesus datang untuk menganugerahkan hidup yang kekal. Amin. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari ribuan manusia yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Tadi sudah disampaikan bahwa hidup kekal itu adalah pemberian, bukan karena kita baik, bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tapi karena kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu artinya pemberian yang diberikan kepada seseorang di mana orang itu tidak layak menerima, tetapi diberi sama Tuhan. Nah, ini anugerah yang luar biasa. Kalau kita mau hitung ya, waktu kita lahir, mungkin di sini yang paling tua umur berapa ya? Ada yang umur 60 tahun? Oh, belum ada. 59? 55? Oh, berarti masih, ada ya. Kalau dihitung dari 55 tahun yang lalu, kira-kira perbuatan baik sama perbuatan yang jahat atau kesalahan-kesalahan kita lebih berat mana, Om? Lebih banyak mana? Bangun pagi aja kita udah bersumut-sumut ya kan? Aduh, badannya udah sakit semua gitu ya. Udah mulai mikir, udah takut, udah khawatir, udah segala macam hal. Hanya nanti menjalani hari-hari ke depan, kadang ada omongan kotor, kadang-kadang ada tindakan-tindakan kita nggak memuliakan nama Tuhan, pasti lebih berat kejahatan-kejahatan kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengubah semuanya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubah seperti salju, ya, dirubah sama Tuhan. Kenapa? Karena darah Yesus yang luar biasa, yang sudah menebus setiap saudara dan saya. Nah, apa sih hidup kekal? Hidup kekal adalah kehidupan yang bernilai tinggi dan berkualitas. Dalam perjanjian baru, kekal artinya dalam bahasa Yunani adalah aionios, yang mengandung ide kuantitas atau jumlah serta kualitas. Artinya apa? Abadi, kekal, tetap, terus menerus, tidak berhenti, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sudah ada dan selalu ada. Kehidupan kekal berada di luar hitungan waktu. Kehidupan kekal berjalan baik dalam waktu yang bisa diukur maupun dalam waktu yang tidak bisa diukur. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Abadi, kekal selama-lamanya. Nah, hidup kekal bisa diartikan adalah kehidupan abadi bersama dengan Bapa selama-lamanya. Nah, cuman ini tadi kita baca bahwa ada dua kualitas ya, kuantitas dan kualitas. Artinya apa? Dia tidak hanya dalam hitungan waktu, tetapi dia ada dalam kekekalan. Jadi hidup kekal itu tidak kita nikmati nanti waktu kita setelah mati atau setelah kiamat, tetapi hidup kekal itu bisa kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang abadi, yang tinggal di dalam kekekalan. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut bahwa kehidupan kekal itu bisa kita nikmati sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Sudah membuka hati menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Disitulah setiap kita punya hak untuk menikmati kehidupan kekal. Nah, apa saja yang terkandung dalam kehidupan kekal? Yang pertama, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yang pertama adalah kasih. Katakan sama-sama, kasih. Yuk kita
sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah, jadi di dalam hidup kekal terkandung kasih Allah yang luar biasa, ya. Karena begitu besar kasih Tuhan, motivasi Tuhan menyelamatkan saudara dan saya adalah kasih. Begitu besar kasih Tuhan sama saudara dan saya. Kalau kita tadi baca liturgi yang pertama, ketika manusia diciptakan, ya, kita jatuh dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Tetapi karena kasih Allah, Dia mau menderita, Dia menyerahkan dirinya dan rela mati di atas kayu salib, sehingga kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Nah, kita belajar untuk memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya apa adanya. Katakan amin. Dari jauh Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gak peduli kamu orang Ambon, orang Batak, orang Medan, orang Jawa, orang Chinese, orang Timur, orang apa saja, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus. Ini yang perlu dimiliki orang-orang percaya hari-hari ini. Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang sakit hati? Kenapa banyak orang yang mulai gak mau lagi ke gereja? Karena apa? Melihat pelayan-pelayan Tuhan, tindakannya, tingkah lakunya gak benar. Karena apa? Mereka fokus sama manusia. Mereka gak fokus sama Tuhan yang mengasihi kita, yang sangat-sangat mengasihi kita dengan kasih yang panjang, yang lebar, yang luas, yang dalam. Makanya Paulus berdoa supaya setiap kita memahami kasih Kristus yang luar biasa, kasih Kristus yang gak pandang muka, kasih Kristus yang gak menilai, oh ini orang kaya, ini orang miskin, oh ini orang cantik, oh ini orang hebat, oh ini orang yang biasa. Tuhan gak pandang itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan, malaikat Tuhan datang memberitahu kabar sukacita ini kepada siapa pertama kali? Setelah Maria, para gembala, para penjaga domba. Kalau orang Jawa bilang angon pedus, ya, tukang angon pedus, orang yang gak dianggap, orang yang hina. Tetapi malaikat datang memberitakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Nah, mari kita belajar memandang diri kita bahwa, oh, aku tuh orang yang disayang sama Tuhan. Kalau orang yang percaya bahwa dia dikasih oleh Tuhan, dia nggak takut akan masa depan. Amin. Dia nggak takut akan kehidupannya. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya benar-benar disayang sama Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berdiri di depan saudara adalah orang yang dulunya minder, dulunya merasa kok aku jelek, kok aku gendut, kok aku pesek, kok aku ini, rasa gak berharga, ya, rasa mau ketemu orang takut. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya bisa berani berdiri di depan sini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya berharap di tempat ini tidak ada orang lagi yang minder. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Saya hanya orang yang biasa-biasa saja. Ingat, Tuhan Yesus sayang pada setiap kita. Amin. Kasih Kristus itu abadi, tidak berkesudahan, ya, tidak terbatas. Kalau kasih manusia itu terbatas, ya kan? Kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita datang sama Ibu A misalnya, ini ngapain sih datang lagi? Bu, tolong dong. Oh yaudah, pertama ditolong, kedua tolong dong, ya dikasih. Lama-lama Ibu ngomong apa? Tutup pintu deh, gitu ya. Kenapa dia datang terus? Kasih manusia itu terbatas, tetapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Tuhan bilang begini, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Amin, Bapak Ibu. Setiap kita itu disayang sama Tuhan. Setiap kita itu berharga. Kita berharga bukan karena kita punya banyak duit.
Kita berharga bukan karena kita cantik. Kita berharga bukan karena kita orang hebat, orang sukses, orang berhasil. Kita berharga karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga Dan mulia. Dan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Orang yang menerima hidup kekal, dia hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Setelah kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, mengubah hidup kita, maka kita juga menjadi saluran kasih buat orang lain. Saya tidak mau hari-hari ini ya ada orang-orang yang percaya tapi masih nyimpan akar pahit, kebencian, marah, dendam. Kenapa? Kalau memang kita sudah menerima hidup kekal, menerima kasih Allah, maka kasih itu ada di dalam kita. Amin. Tidak ada lagi dendam, amarah, kebencian, tetapi yang ada apa? Pengampunan. Katakan pengampunan. Setiap kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mari hari-hari ini kita terus menerima kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya menghadapi keluarga-keluarga, rumah tangga yang mulai cekcok. Udah Bu Neti, saya pokoknya nggak kuat lagi, saya udah nggak tahan lagi, saya mau tetap akan bercerai. Banyak lagi orang-orang yang mungkin nyimpen kepahitan sama mertua, sama mungkin orang-orang di teman-teman di kantor, mereka punya amarah, kepahitan. Saya bilang belajar mengampuni, belajar mengasihi. Kalau kamu sudah menerima kasih Tuhan, pasti kamu bisa mengasihi orang lain. Saya berharap jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Amin. Katakan buat kanan kirinya, aku mengasihi kamu dengan kasih dengan kasih Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu berharga bernilai di mata Tuhan. Amin. Amin. Kalau orang yang sudah menerima hidup kekal, dia hidup di dalam kasih dan pengampunan. Yang kedua adalah apa yang terkandung di dalam hidup kekal? Keselamatan jiwa. Katakan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu merupakan tujuan iman kita. Ya, buat apa tadi seperti drama tadi ya, punya segalanya, berbuat baik, lakukan semuanya, tetapi jiwanya binasa. Buat apa kita punya segala harta, tetapi jiwa kita binasa? Jiwa, keselamatan jiwa adalah tujuan iman kita. Tanpa keselamatan jiwa, hidup kita sia-sia. Tapi puji Tuhan, ketika kita menerima hidup kekal, jiwa kita diselamatkan. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa artinya apa? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, dan karunia-Nya tidak dapat lagi menerima segala sesuatu yang baik. Ya, mengandung konotasi kehancuran, keruntuhan, kerugian. Jadi kata ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk tentang kematian rohani dan keterpisahan kekal dari Tuhan. Orang yang binasa itu terpisah dari Allah, tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kehidupan kekal itu menjadi bagian kita, dan kita tidak mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena jiwa kita diselamatkan. Kebutuhan utama manusia adalah keselamatan jiwa. Di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup kekal, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kekal itu menjadi bagian kita. Maka kita punya jaminan bahwa ketika saya mati, jiwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita mengadakan penguburan, ya kemarin kami kehilangan jemaat yang kami kasihi. Waktu di pemakaman dibilang bahwa debu akan kembali kepada debu.
dan akan kembali kepada tanah, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, yang hidup selama-lamanya itu apa? Roh kita, jiwa kita, ini yang perlu. Kalau kita nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kebinasaan kekal selama-lamanya, disiksa di api neraka. Tapi puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, di mana kita memiliki jaminan kekal. Jadi kalau saya mati nanti sore, atau nanti malam, atau besok pagi, atau kapan saja Tuhan ambil, kita tidak takut. Amin. Kenapa? Karena jiwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya tutup mata di bumi, buka mata di surga. Karena saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah punya tiket. Kalau kita mau naik pesawat, kita lewat bandara, tadi lihat pesawat. Kalau mau naik pesawat pasti punya tiket, harus punya tiket. Demikian juga untuk masuk kerajaan Allah, kita harus punya tiket, yaitu jaminan, di mana Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting, yaitu di dalam kehidupan kekal kita menemukan persekutuan dengan Allah. Seperti tadi, bahwa kita terpisah dengan Allah ketika jatuh dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, hubungan kita putus dengan Allah. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan kita sama Tuhan dipulihkan. Kita memiliki persekutuan dengan Allah. Secara tegas Yohanes 17 ayat 3 berkata, boleh ditayangkan yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak Allah di dunia ini, banyak ilah-ilah di dunia ini, tetapi satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, makanya ditegaskan hidup kekal itu apa? Bukan hanya kehidupan nanti saya bersama dengan Tuhan, tapi saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus. Maka di situ kita sudah bisa menikmati kehidupan kekal, di mana damai sejahtera Tuhan, di mana sukacita ilahi dapat memenuhi kehidupan kita. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita hilang pengharapan, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku capek, Tuhan, aku lelah, Tuhan, aku butuh kasih Tuhan. Bisa ngobrol sama Tuhan. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang hari-hari ini, ya, banyak orang yang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Bahkan di Jepang itu sekarang tuh lagi hits, yaitu istilahnya hikikomori, krisis kesehatan mental, ya, di mana dia merasa sendiri, dia menutup diri, dia di dalam kamar, dia seorang diri. Karena apa? Tekanan akademik atau pekerjaan, hormat sosial, karena mungkin dia merasa minder. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita yang suka main medsos, ya, suka lihat temennya, kok temen aku jalan-jalan, kok aku enggak. Terus temen aku kok banyak belanja ya shopping, kok aku enggak. Akhirnya kita rasa minder, kita rasa rendah diri, kita merasa aduh gimana ya. Terus kita lihat teman-teman kita yang mungkin kayaknya bahagia sekali, kok aku menderita. Akhirnya apa? Kalau kita terlalu fokus sama hal-hal itu, akhirnya kita menjadi orang-orang yang merasa sendiri di dunia ini. Akhirnya apa? Dia tertekan dan merasa sendirian, depresi, akhirnya lari pada perkara-perkara yang tidak benar. Tetapi satu hal yang saya ingin tekankan, bahwa ayo kita bersyukur. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Kalau orang yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan memperdulikan saya, dia akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun persekutuan dengan Tuhan? Dengan berdoa, dengan baca firman, dengan kita melakukan kehendak Tuhan, dengan kita rajin ikut ibadah, dengan kita rajin ikut komsel, kita rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Itu salah satu cara kita membangun persekutuan dengan Allah. Dan ini yang paling penting ya, karena kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, di mana kita memiliki hubungan yang eksklusif, di mana kita memiliki persekutuan pribadi dengan Allah ya. Kalau kita memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah mengalami depresi. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada jawaban. Amin. Di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kemenangan. Dan saya percaya ada banyak tokoh masa lalu kayak Musa. Musa waktu itu berbicara muka dengan Tuhan. Dia berbincang-bincang dengan Tuhan secara pribadi. Henok hidup bergaul dengan Allah, sering ngobrol sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Daud kita juga belajar. Daud adalah orang yang suka menyembah, suka memuji, suka memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, aku berkenan kepada Daud. Kenapa? Daud orang yang haus sama Tuhan, lapar sama Tuhan, rindu bersekutu sama Tuhan. Kalau kita sudah memiliki akses hubungan sama Tuhan, pakai itu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu punya jam-jam doa hari-hari ini? Atau sibuk bekerja? Haleluya, saya berharap, saya selalu tekankan sama anak-anak muda, anak-anak teens, anak-anak youth, miliki saat teduh. Kenapa? Itu adalah satu kunci di mana kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki persekutuan dengan Allah, kita dapat menikmati kehidupan kekal itu. Amin. Mulai dari sekarang kita bisa nikmati damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Baik Bapak Ibu, ini yang saya bisa bagikan. Ada 3 hal yang terkandung di dalam hidup kekal. Yang pertama adalah kasih Bapa yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita memahami betapa besar, betapa luas, betapa lebar kasih Tuhan. Bahkan Paulus berkata seperti ini, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaankah? Kekurangankah? Atau sakit, penyakit, atau apa? Paulus bilang begini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Karena kasih Allah begitu lebar, begitu luas, begitu luar biasa. Yang kedua, berkat yang terkandung di dalam kehidupan kekal adalah keselamatan jiwa. Jangan takut Bapak Ibu, kita punya jaminan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Penderitaanmu hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan di sana. Yang terakhir, kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan sudah bilang selesai. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Artinya apa? Pembatas itu sudah dibuka. Kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Doa saya, melalui Natal ini kita lebih dalam lagi mengenal kasih Tuhan. Kita lebih dalam lagi memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena Dia yang menjamin kehidupan kita. Amin. Pada momen ini saya ingin sampaikan kepada Desi, Esa, Riki dan Cici, engkau telah mengenal lebih dalam seperti apa kasih Tuhan yang telah engkau terima. Lebih dari 1,5 tahun engkau di tempat ini, hampir 2 tahun engkau di tempat ini. Saya ingin berpesan kepada kalian, jangan pikirkan dirimu. Saya ulang sekali lagi, jangan pikirkan dirimu. Kau tidak berhak memikirkan dirimu.
Karena yang pasti Tuhan akan mengasihimu ya. Sekali lagi saya bilang, jangan pikirkan dirimu. Ketika engkau melihat jiwa-jiwa, jangankan penderitaan, nyawa pun harus dipertaruhkan. Ketika engkau melihat mereka yang tidak mengenal Injil, ingat, katakanlah kepada dirimu, Tuhan, untuk ini aku ada. Pada momen ini saya berpesan kepada kalian berempat, Desi, Tessa, Riki, dan Cici, jika engkau menerimanya secara cuma-cuma, maka berikanlah juga secara cuma-cuma. Jika engkau menerima anugerah dan kasih karunia, maka dari hidupmu mengalirlah kasih karunia dan anugerah. Jika kasih Allah yang begitu besar tanpa batas, maka kasihmu pun menjadi kasih yang tanpa batas. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah memperhatikan dirimu, jangan pernah memikirkan dirimu, tetapi pikirkanlah di mana Tuhan dimuliakan, dan engkau pasti melihat mujizat Allah yang luar biasa. Ya, silakan berlutut. Pak Romi, silakan letakkan tangan di kepala Cici di sini. Pak Pendeta Teos, silakan kepada Riki. Ibu Pak Pendeta Rizky, silakan kepada si Tessa. Ibu Ninti, silakan letakkan tangan di sini. Mari saudara-saudara letakkan tangan ini, doakan mereka. Beliau para hamba Tuhan, silakan duduk dan kalian makin berdiri. Yesus berpesan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan sampai dilupakan. Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saya percaya mujizat akan menyertai setiap langkahmu. Jangan lihat perkara-perkara yang ada di dunia ini, arahkanlah pandanganmu kepada perkara-perkara yang ada di atas. Tuhan kiranya menyertai engkau dalam setiap perjalanan. Kasih karunia Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah dengan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Aku berserah, aku berserah.
Kasih karunia Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang dimana kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal di Gereja Kabar Baik Indonesia Salembaran. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neti yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Kiranya pelayanan beliau semakin berkati oleh Tuhan. Dan juga kepada tamu undangan, terima kasih untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami merayakan Natal di tempat ini. Dan juga saya berterima kasih kepada jemaat yang jauh dari Apologet yang menyempatkan diri hadir untuk merayakan Natal di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mendukung, baik itu dalam hal dana, dalam hal pikiran dan juga tenaga. Ya, banyak yang masih bekerja hari ini tetapi menyempatkan diri untuk bersama-sama demi mendukung terlaksananya Natal kita malam hari ini. Terima kasih. Dan saya juga minta maaf jika selama terlaksananya ibadah perayaan Natal hari ini, ya boleh dikatakan kalau tidak memuaskan saudara-saudari sekalian yang ada di tempat ini, kami mohon maaf. Sebagai ketua panitia mewakili seluruh panitia penyelenggara Natal di Gereja Kabar Baik Indonesia. Dan akhir kata, selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.